Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, teman-teman semua, sekarang kita ketemu lagi di acara mingguan kita, yaitu the first human in the world gitu ya. Bukan the first human in the world ya, the first who can write. Kita lanjutin kisah tentang Nabi Idris alaihi salam. Kalau misalkan di pekan-pekan kemarin, di pertemuan Podline episode ke-6 berarti ya, itu kita udah ngebahas tentang kisah Nabi Adam. Sekarang kita masuk ke kisah Nabi Idris alaihi salam. Sebenarnya nggak banyak yang harus diceritakan tentang kisah Nabi Idris. Juga di buku Bidayah ya, kitab Bidayah wa Nihayah yang kita jadikan referensi, juga nggak banyak cerita tentang kisah Nabi Idris, tapi ya kita pelajari juga tetap di sini. Jadi nggak ada nabi yang dilewat ya. Oke, terakhir di pertemuan kisah Nabi Adam, kita bahas tentang silsilahnya ya. Jadi ketika Nabi Adam sudah meninggal, kemudian Allah gantikan anak kan, namanya Nabi Syed. Nabi Syed, terus Nabi Syed itu berketurunan yang namanya Anusi, Kainan, Mahlayil, Yarid, dan akhirnya Kanuh. Kanuh inilah yang nanti jadi Nabi Idris. Sebenarnya nama aslinya Kanuh, cuman lebih di kauniahnya atau lebih dikenal sebagai Idris alaihi salam. Kalau misalkan yang ke bawahnya keturunan Kabil, itu kita udah jelasin di kisah Nabi Adam kemarin. Nah, sekarang kita ngebahasnya tentang Kanuhnya atau kisah Nabi Idrisnya. Dalil penciptaan bukan dalil penciptaan Nabi Idris ya. Dalil tentang kisah Nabi Idris alaihi salam gak juga banyak di Al-Qur'an. Ada di Quran surat Al-Maryam 56 sampai 57, Quran surat Al-Anbiya ayat 85 sampai 86. Udah segitu aja tentang kisah Nabi Idris alaihi salam. Selebihnya ya saya dapat di kitab Bidayah wa Nihayah kayak gitu ya. Nah, setelah Nabi Adam alaihi salam wafat, tugas-tugas keagamaan itu dijalankan oleh anaknya Syed. Jadi tugas-tugas keagamaan seperti apa teh? Seperti meneruskan risalah ya. Jadi kan Nabi Adam itu juga dapat risalah dari Allah untuk meneruskan ajaran-ajarannya gitu ya. Nah, siapa yang meneruskan hal tersebut ketika Nabi Adam sudah meninggal? Ya jelas Syed. Terus ada yang nanya juga nih, apakah Syed itu adalah seorang nabi? Nah, banyak para ulama yang bilang bahwa Syed itu adalah seorang nabi, tapi nabi yang tidak wajib diketahui gitu, teman-teman. Kan nabi ada beberapa banyak ya. Ada 125, ada 124 yang bilang, tapi yang wajib kita ketahui kan nabi ada 25. Nah, ini Syed adalah salah satu di antara yang tidak wajib dikenal. Seperti itu. Tapi walaupun nggak wajib dikenal, nama Syed itu lumayan terkenal gitu ya. Nggak wajib dikenal tapi ya terkenal karena anaknya Nabi Adam alaihi salam. Setelah Syed meninggal, baru tugas itu digantikan oleh Anusi yang tadi istilahnya. Jadi ketika Syed meninggal, keturunan Syed ada yang namanya Anusi. Nah, ketika Anusi sudah meninggal, diteruskan oleh anaknya lagi, karena jadi turun-temurun gitu. Lalu Mahlayil, nah Mahlayil ini yang mulai membawa bangsa manusia ke daerah Mediterania atau ke daerah Laut Tengah. Ia membangun sebuah peradaban. Kemudian orang yang pertama kali menebang pohon di muka bumi itu juga adalah Mahlayil. Dan ia pun mengenal sistem kepemimpinan atau raja yang dibangun ialah negeri Babilonia kuno. Jadi kalau misalkan sekarang nih, dulu-dulu kisahnya ada yang namanya Babilonia dan lain sebagainya gitu ya. Itu Babilonia setelah kerajaan Babilonia awal itu dihancurkan. Tapi yang kita bahas di sini adalah awal mula terciptanya kerajaan Babilonia kuno. Nanti kedepannya akan ada nih kerajaan Babilonia lagi yang kita bahas. Tapi itu udah beda zaman. Sekarang nih bahasnya ketika keturunan Nabi Adam terus hijrah atau pergi atau pindah ya dari tempatnya Nabi Adam itu, dari tempat keturunan Nabi Adam berkumpul ke daerah Mediterania atau Laut Tengah. Itu dibawa sama siapa? Dibawanya sama Mahlayil. Dibawa sama Mahlayil ke sana, bikin peradaban di sana. Tentu saja ya kalau misalkan ada sekumpulan manusia yang hidup, pasti dia akan membangun sebuah peradaban. Nah, di sana peradaban yang dibangun oleh beliau adalah peradaban Babilonia kuno pada masa itu. Disebutnya Babilonia kuno karena belum ada belum ada invasi dari manapun gitu ya. Jadi
pure tentang Babilonia kuno. Itu adalah kerajaan yang dipimpin oleh Mahlail yang dibikin oleh Mahlail. Yang nantinya dari keturunan Mahlail ini adalah terlahir Kanoh. Kanoh itu adalah Nabi Idris alaihi salam gitu ya. Jadi Nabi Idris dari mana? Nabi Idris datangnya dari Babilonia kuno. Ngerti sampai sini, ngerti lah ya. Ini masih apa? Nyeritain keturunan Nabi Adam yang kemarin loh. Jadi Nabi Adam tuh punya anak, udah punya anak lagi. Nah, ada yang namanya Mahlahil datang ke Mediterania atau Laut Tengah, bikin sebuah peradaban yang disebut dengan Babilonia kuno. Dah sampai situ aja. Nanti keturunan Mahlahil ini namanya Kanoh atau Nabi Idris alaihi salam. Itu yang akan kita kisahkan hari ini. Idris adalah keturunan Nabi Adam yang pertama kali diberi kenabian setelah Adam dan Syed. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Nabi Idris itu terkenal sebagai manusia pertama yang menulis menggunakan pena. Apakah ini bukan berarti bahwa berarti Nabi Adam gak bisa nulis dong teh, gak bisa baca dong teh? Enggak, Nabi Adam itu pintar, bisa segala hal. Hanya saja setelah Nabi Adam wafat, yang gak ada yang bisa, nggak ada yang melestarikan nulis lagi, nggak ada yang melestarikan baca lagi gitu ya kan? Apa yang mau dibaca, nggak ada bacaan. Emang zaman dulu udah ada buku-buku yang bisa dibaca, nggak ada kan? Juga belum ada yang menekuni gitu ya ilmu kepenulisannya. Pada akhirnya walaupun Nabi Adam pernah mengajarkannya kepada anak-anaknya, mungkin karena belum di zaman-zaman dulu itu belum belum apa ya, belum begitu berguna dibandingkan berburu, kemudian berternak. Kan itu yang lebih penting ya tentang survival atau kehidupan, tentang bertahan hidup di dunia itu bagaimana. Nah, kan zaman dulu nggak ada makanan instan. Kalau misalkan mau makan, mau hewan, mau makan daging ya harus berburu dulu. Jadi ilmu tentang survival itu lebih diminati daripada ilmu tentang kesastraan, tentang nulis, tentang baca dan sebagainya itu kurang diminati. Akhirnya lama-kelamaan setelah Nabi Adam wafat, ilmu kepenulisan ini hilang. Gak ada yang mempelajari lagi. Setelah Nabi Idris lahir, barulah ini mencuat kembali ke permukaan, sehingga Nabi Idris lebih terkenal dengan nabi yang pertama kali bisa menulis dengan menggunakan pena kayak gitu ya. Pada masa ini ajaran Nabi Adam diturunkan, memang diturunkan tapi hanya melalui hafalan dan mengandalkan ingatan saja. Nabi Idris diajari oleh Yarid, jadi kan diajarin sama keturunan-keturunannya. Nah, ajaran-ajaran Nabi Adam sampai kepada Nabi Idris itu diajarinya oleh Yarid. Seperti itu, teman-teman. Jadi apakah Nabi Adam itu ada kitabnya teh? Sebenarnya nggak ada kitab yang diwariskan ya ke Nabi Adam itu nggak ada kitab tertulis gitu yang bisa diwaris-wariskan kepada anak-anaknya, nggak ada. Hanya saja ajaran-ajaran Nabi Adam diteruskannya melalui ingatan-ingatan. Jadi kayak misalkan ajaran Nabi Adam tentang ini loh, kayak gini loh, tapi hanya melalui ingatan saja, tidak melalui apa ya kayak tulisan-tulisan gitu ya di artefak-artefak atau tulisan di kulit dan sebagainya, belum ada yang sampai sana. Jadi dari Nabi Adam ke Nabi Idris saja bisa diturunkan melalui hafalan dan ingatan, itu juga udah luar biasa hebat gitu ya bagi orang-orang zaman dulu. Kayak gitu. Nah, pakaian. Selanjutnya pakaian apa yang digunakan? Nah, pakaian yang digunakan adalah dari daun dan bulu domba. Itu paling disukai. Nah, di usianya Nabi Idris yang 40 tahun, Nabi Idris sudah menjadi orang yang paling pandai karena memang otaknya sangat encer gitu ya, Nabi Idris ini. Nabi Idris ini sangat pintar sehingga ia disebut sebagai bapak pendidikan pada masa itu. Ada yang berpendapat juga bahwa Nabi Idris diangkat menjadi nabi pada usia ini. Wallahu a'lam bishawab, nggak ada yang tahu pasti dan riwayatnya juga kurang jelas. Di umur berapa Nabi Idris diangkat menjadi nabi, nggak ada yang apa ya, nggak ada riwayat jelas tentang itu. Di kitab Bidayah wa Nihayah juga nggak dijelaskan begitu detail. Tapi beberapa riwayat ada yang menjelaskan bahwa usia 40 tahun juga Nabi Idris sudah diangkat menjadi nabi gitu ya. Nabi Idris juga mulai mengembangkan kapas. Nah, kalau misalnya di zaman Nabi Adam kan kemarin pakaiannya pakai kulit hewan gitu ya. Terus pakai dedaunan yang ada di bumi gitu. Nah, kalau misalkan di zaman-zaman Nabi Idris ini udah dikembangkan kapas sebagai salah satu pilihan untuk dijadikan sebagai pakaian. Juga ada yang beberapa riwayat menjelaskan tradisi bikin benang dari ulat sutra itu berasal dari Nabi Idris alaihi salam. Kayak gitu. Terus itu sebagai alternatif ya yang
untuk menggantikan bulu domba atau dedaunan. Ia juga diberikan kelebihan oleh Allah untuk dapat membaca rasi bintang. Selain bisa baca tulisan, bisa menulis dengan pena, bisa juga baca rasi bintang, bahkan membaca arah angin dari lekukan pasir. Bahkan kalau misalkan lagi di padang pasir nih, terus baca arah angin sekarang lagi kenceng kemana ya gitu ya, ke arah utara, ke arah barat, selatan atau timur, itu bisa bahkan diketahui dari lekukan pasir. Namun sayang ilmu ini hilang karena tidak pernah dipelajari kembali oleh manusia. Karena kebanyakan manusia zaman sekarang itu udah nggak peduli lagi mungkin dengan cara membaca rasi bintang, cara membaca arah angin dari lekukan pasir. Padahal kalau misalkan dipelajari itu seru banget ya. Mungkin yang membaca rasi bintang sampai sekarang masih ada, tapi yang membaca arah angin dari lekukan pasir itu udah jarang banget ya, bahkan udah dilupakan sama manusia karena mungkin ilmunya ya kurang berguna untuk manusia modern zaman sekarang. Nah, ada juga kisah-kisah tentang iblis penggoda. Ini kisah-kisah samping ya, kisah-kisah samping. Suatu hari, iblis yang bernama Azazil menyamar dalam bentuk lain dan menggoda Nabi Idris yang sedang menenun. Kemudian ia bertanya, apa Allah mampu memasukkan bumi ke dalam sebutir telur? Gitu. Nabi Idris menjawab, jika Allah mau, bahkan Allah bisa memasukkan bumi ke dalam ujung jarum sekalipun. Gitu. Nabi Idris sadar bahwa yang datang kepadanya bukanlah penduduk Babilonia pada umumnya, gitu ya. Nabi Idris sadar yang datang kepadanya itu bukan warga biasa, melainkan warga lain yang mendatanginya gitu. Lalu Nabi Idris bertanya, kamu pasti bukan orang Babilonia ya? Kok nanya kayak gitu sih gitu ya? Lalu Nabi Idris menusuk mata iblis itu dengan jarum yang dipegangnya hingga matanya tuh buta sebelah. Tuh salah satu kisah iblis dengan Nabi gitu ya. Nabi Idris datang menggodanya, apakah Allah mampu memasukkan bumi ke dalam sebutir telur? Nabi Idris menjawab, jika Allah mau, bahkan Allah bisa memasukkan bumi ke dalam ujung jarum sekalipun. Nabi Idris sadar bahwa yang datang padanya bukan penduduk Babilonia, lalu dia bertanya, kamu bukanlah orang Babilonia, lalu menusuk mata iblis itu sehingga matanya buta sebelah dan ia pun pergi menghindari dari Nabi Idris yang sedang menenun tersebut, dan akhirnya Nabi Idris itu meneruskan kembali tenunannya dan tidak menghiraukan godaan iblis yang datang. Niatnya mau ngegoda, taunya malah kacau duluan gitu. Ya udah kabur kabur aja deh daripada terluka lebih parah seperti itu. Nah, masyarakat Babilonia kuno juga pada saat itu Babilonia ini sangat makmur karena semua rakyatnya sangat taat kepada aturan Allah. Mereka diberkahi dengan hasil panen yang sangat melimpah, dijauhkan dari penyakit dan lainnya. Kalau misalkan eh, lihat ya gambaran bagaimana Babilonia kuno di zaman dulu, mungkin nanti bisa ditampilkan gambarnya di akhir ya. Kalau misalkan kita lihat kerajaan Babilonia di zaman dulu, jadi kerajaannya tuh kayak bertingkat-tingkat gitu loh. Kayak kalau misalkan di zaman kalau orang-orang Amerika tuh apa ya ngegambarinya kayak suku Aztec yang kayak tangga di atas gitu, terus di tengahnya ada air terjun yang ke bawah gitu loh. Nah, itu salah satunya, salah satu gambarannya gimana makmurnya orang-orang di zaman Babilonia kuno pada saat itu. Kayak gitu. Terus apalagi? Nah, berteman dengan malaikat maut. Nah, ini mungkin salah satu kisah yang sering dikisahkan juga terkait dengan Nabi Idris alaihi salam, bahwa Nabi Idris itu adalah salah satu nabi yang sempat berteman dengan malaikat maut. Kok bisa gitu ya? Seorang manusia berteman dengan malaikat maut. Jadi ada beberapa riwayat yang menjelaskan. Jadi karena Nabi Idris itu bacaan atau zikir kepada Allahnya sangat merdu gitu ya, terus disukai oleh penduduk langit, bahkan malaikat maut pun menyukai cara Nabi Idris berzikir kepada Allah. Hingga pada suatu waktu malaikat maut itu memang sengaja gitu ya menyerupai manusia untuk bertemu dengan Nabi Idris karena mungkin tenar banget gitu ya di penduduk langit Nabi Idris ini karena zikirnya kepada Allah. Akhirnya malaikat maut itu penasaran pengen ketemu. Nah, karena beberapa kali ketemu gitu ya, ada beberapa riwayat yang menjelaskan Nabi Idris ini sering kali bertemu dengan malaikat maut, ya akhirnya berteman gitu ya, berteman baik dengannya. Suatu saat Nabi Idris menanyakan karena saking dekatnya, akhirnya Nabi Idris tanya kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, apakah kematian itu selalu mendadak? Malaikat itu menjawab, kematian itu bisa saja mendadak, bisa saja enggak gitu ya. Kayak kayak apa ya? Kayak kita lah lagi ngobrol gitu ya, temen kita sama teman kita lagi ngobrol terus nanya, apakah kematian itu selalu mendadak? Terus malaikat itu menjawab,
kematian itu bisa saja mendadak, bisa juga enggak. Terus Nabi Idris itu bertanya kembali, kenapa begitu, hai malaikat? Malaikat itu menjawab, mereka tidak membaca tanda-tanda yang aku berikan, atau bahkan yang Allah berikan. Nah, Nabi Idris itu jawab lagi, apa tanda kematian itu? Itu kayak seakan-akan kita Nabi Idris sama percakapan Nabi Idris sama malaikat ini lagi ngejelasin tanda-tanda kematian pada seorang manusia. Terus malaikat itu menjawab, tanda yang umum yang biasanya Allah berikan kepadanya, kepada manusia, yaitu jika umurnya sudah 400 tahun, di umur zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang berarti kalau misalkan usianya sudah mencapai 40 tahun di masa sekarang, berarti itu tanda umum yang pertama bahwa dia sudah mendekati kematian. Yang kedua, jika uban sudah mulai tumbuh. Jadi bagi para ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin teteh AA yang udah ada ubannya di rambut udah mulai warning nih, tanda dari Allah bahwa itu adalah tanda kematian atau tubuh kita sudah mendekati kematian. Badan sudah mulai ringkih. Siapa yang di sini masih muda tapi tubuhnya berasa jompo duluan? Nah, mungkin itu adalah salah satu tanda-tanda juga ya. Tanda-tanda kita sudah mendekati dengan kematian kita dan tidur sudah tidak nyaman. Kalau misalkan tidurnya udah nggak nyaman, berarti mungkin kenyamanan tidurnya ada di kenyamanan tidur di alam kubur. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dari percakapan atau kisah sekelumit kisah Nabi Idris dengan malaikat maut aja udah menyampaikan bahwa tanda-tanda orang yang mau meninggal dunia atau mendekati kematian itu ada tanda-tanda ini. Kalau misalkan umurnya udah 40 tahun, terus jika ubannya sudah jika ubannya sudah mulai tumbuh, jika pandangan sudah mulai kabur gitu ya, udah mulai kabur, udah nggak kelihatan, atau buka, bahkan ada kataraknya gitu ya, bahkan badan sudah mulai ringkih, tidur sudah mulai tidak nyaman, itu adalah salah satu tanda di mana kita harus sudah mulai aware bahwa kita sudah mendekati dengan kematian kita sendiri. Bahkan ada para ulama yang bilang bahwa kalau misalkan kita sudah mencapai 40 tahun, eh, kalau kita masih berbuat maksiat, maka itu adalah akhir dari kehidupan kita. Jadi kalau misalkan udah mulai 40 tahun tapi kita masih suka maksiat, ya udah gak bisa diapa-apain lagi. Udah aja itu mah kayak kelakuan dia sampai dia menjemput ajalnya pun dalam sekelumit maksiat yang dia lakukan. Nauzubillahi min dzalik ya. Jadi kalau misalkan sekarang udah 40 tahun, segeralah apa ya, sering-sering muhasabah dan sering-sering bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjemput takdir akhir kehidupan kita, takdir yang terbaik. Seperti itu. Tapi kok nggak beda ya bahasanya, kayak misalkan pas ngebahas Nabi Adam tuh seolah-olah runut dari awal sampai akhir gitu ya. Kok kisah Nabi Idris tuh kayak loncat sini, loncat sana, loncat sini, kerasa nggak? Iya kayak karena itu tadi teman-teman, kisah Nabi Idris tuh sekecil apa ya, kayak pecahan puzzle yang memang sedikit-sedikit, di sini dapat kisahnya ini, di sini dapat kisahnya ini gitu ya. Juga kalau misalnya kita baca di kitab Bidayah wa Nihayah itu memang sedikit, nggak se nggak sekomplit Nabi Adam dan nggak setebal kisah Nabi Adam halamannya juga. Untuk membahas kisah Nabi Idris pun di dalam buku kitab Bidayah wa Nihayah itu isinya kayak gini, jadi nggak runut kayak Nabi Adam. Jadi sekelumit kisahnya seperti ini kayak gitu. Jadi memang kisah Nabi Idris nih hanya sedikit, tapi inilah yang bisa dikisahkan gitu ya. Karena Imam Ibnu Katsir pun juga mengisahkannya seperti ini, ya sudah saya juga ikuti. Ya mudah-mudahan masih ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Idris alaihissalam ya. Nah, apalagi teh? Nah, ini mungkin yang paling tenar dari kisah Nabi Idris alaihissalam itu tentang tentang keinginan Nabi Idris. Jadi inti dari ajaran Nabi Adam alaihissalam yang paling diturunkan atau yang paling di-highlight sama Nabi Idris alaihissalam adalah tentang tiga hal ini, yaitu ingatlah kematian, kemudian ingatlah pada murkanya Allah, dan ajarkanlah untuk meraih ridho Allah. Ingatlah kematian, sampai-sampai Nabi Idris ingin merasakan kematian terlebih dahulu agar bisa berdakwah kepada rakyatnya. Nabi Idris berdoa agar ia mati dan Allah cabut nyawanya, namun tidak Allah kabulkan. Jadi ketika udah mempelajari lebih dalam gitu ya ajaran-ajaran Nabi Adam, terus beliau diangkat menjadi nabi, terus pasti ada tentang kematian. Nabi Idris tuh sampai-sampai pengen merasakan sakratul maut tuh kayak gimana, biar bisa ngejelasin loh ke rakyatnya gimana gitu ya.
Jadi Nabi Idris berdoa agar dia mati dan dicabut nyawanya. Bahkan ketika ada riwayat juga karena Nabi Idris ini sudah dekat dengan malaikat maut, pernah suatu waktu ketika bertemu dengan malaikat maut kembali, Nabi Idris meminta, wahai malaikat maut, kamu kan malaikat pencabut nyawa, silahkan cabut nyawaku sekarang juga. Terus kata malaikat maut tuh, ya nggak bisa, aku nggak bisa apa ya, nggak bisa nyabut nyawamu sekarang, bukan waktunya dan sebagainya. Kayak gitu, Nabi Idris itu berdoa agar ia mati dan Allah cabut nyawanya, namun Allah tidak kabulkan hal itu. Juga ingat pada murkanya Allah, di mana murka Allah itu puncaknya adalah neraka. Neraka ialah seburuk-buruknya tempat kembali, sehingga sangat ia ingin berdakwah terkait dengan neraka. Jangan sampai masyarakat Babilonia yang ada di bawahnya gitu ya, yang ada di bawah naungan dakwahnya itu nggak sampai masuk ke neraka. Gimana caranya ya aku harus lihat dulu biar bisa ngejelasinnya gitu ya, biar bisa ngejelasin lebih detail dan sebagainya sama masyarakatnya tuh neraka tuh gimana sih gitu ya, kenapa harus menghindari neraka dan sebagainya. Nabi Idris itu berdoa kembali untuk melihat neraka, namun Allah juga akan kabulkan tapi nanti gitu ya, ada kisahnya selanjutnya. Allah juga akan kabulkan tapi nanti. Terus juga terkait dengan ajaran untuk meraih ridho Allah. Jika semua perintah dilakukan dan larangan dijauhi, maka Allah akan hadiahkan surga padanya. Maka Nabi Idris sungguh ingin melihat surga dan Nabi Idris kembali berdoa untuk melihat surga, namun Allah akan kabulkan, tapi juga nanti. Dan keinginan Nabi Idris akhirnya tercapai semua. Suatu ketika Nabi Idris didatangi oleh malaikat. Nabi Idris berkata kepadanya, sesungguhnya aku telah mewahyukan kepadamu begini dan begitu, maka tangguhkanlah kematianku hingga aku dapat menambah amal kebaikanku. Di beberapa riwayat, Nabi Idris juga selalu menambah amalan kebaikan. Jadi ketika direkomendasikan sama Nabi Adamnya beribadah sekian gitu ya, atau bersedekah rutin sekian, Nabi Idris itu selalu menambahkan amalan kebaikannya. Itu salah satu amalan yang diutamakan oleh Nabi Idris alaihi salam. Namun kemudian malaikat tersebut membawa Nabi Idris dan meletakkannya kedua sayapnya, kemudian naik ke langit. Ketika berada di langit yang keempat, ia bertemu dengan malaikat maut. Di mana Idris? Malaikat maut itu menanyakan di mana Idris. Malaikat tersebut menjawab, ini dia di atas punggungku gitu ya. Jadi Nabi Idris itu terkait apa ya? Nabi Idris juga terkenal terkenal disukai oleh para malaikat, yaitu karena itu tadi ya, zikirnya Nabi Idris. Selain beliau juga senang menambah amal kebaikan, Nabi Idris juga zikir kepada Allahnya sangat-sangat luar biasa hebat. Jadi terkenal di langit ya, saking terkenalnya malaikat pun suka gitu ya, banyak yang suka sama Nabi Idris. Malaikat pun banyak yang ngedekati Nabi Idris alaihi salam, bahkan tak tanggung-tanggung memperlihatkan bentuk aslinya malaikat pada Nabi Idris alaihi salam. Nah, sama ceritanya sama malaikat yang lain dijemput gitu ya, jalan-jalan ke langit. Nah, pada saat itu malaikat maut ada berpapasan dengan malaikat yang ngejemput Nabi Idris dari bumi gitu. Terus lihat, di mana Idris? Malaikat maut itu nanya, di mana Idris? Kemudian malaikat yang ngejemput Nabi Idris dari bumi itu jawab, ini dia ada di atas punggungku gitu ya. Malaikat mau terus berkata, sungguh mengherankan, aku diutus Allah dikatakan kepadaku, cabutlah ruh Idris di langit keempat. Sebelumnya aku berkata, bagaimana mungkin aku mencabut ruh Idris di langit keempat sedangkan ia berada di bumi. Ternyata memang eh, Nabi Idris itu apa ya, kayak ikut ke malaikat yang mau naik ke langit, tapi ternyata Allah itu menakdirkan Nabi Idris dicabut ruhnya di langit keempat. Jadi satu-satunya orang, nah ini juga ada keistimewaan tersendiri ya bagi Nabi Idris alaihi salam. Satu-satunya orang yang dicabut nyawanya di langit keempat, yang tidak dicabut nyawanya di bumi, ialah Nabi Idris alaihi salam. Jadi Nabi Idris alaihi salam dicabut ruhnya di langit keempat. Menerima sakratul mautnya di mana? Di langit keempat. Kayak gitu. Nah, juga maka sungguh Nabi Idris merasakan apa yang dinamakan dengan sakratul maut. Keinginan Nabi Idris akhirnya terpenuhi yang pertama.
merasakan sakratul maut. Bagaimana Nabi Idris merasakan sakratul maut? Orang beriman dicabut nyawa di kepala, dan saat ruhnya dicabut, Nabi Idris merasakan kesakitan. Padahal itu adalah proses pencabutan nyawa yang sangat lembut. Tapi Nabi Idris merasakan seperti ditusuk oleh 1.000 pedang sekaligus. Jadi Nabi Idris itu menjelaskan yang lembut saja sakratul mautnya terasa seperti ditusuk 1.000 pedang sekaligus. Bagaimana kita yang bukan nabi, yang masih maksiat, yang bahkan dosanya banyak, ya walau alam bisawab. Mudah-mudahan sakratul maut kita dimudahkan sama Allah ya. Tapi ya itu juga harus butuh proses ke sana. Sakratul maut Nabi Idris dirasakan oleh Nabi Idris sendiri seperti ditusuk oleh 1.000 pedang. Ada berapa lagi keinginan Nabi Idris? Ada 2 lagi ya. Ingin melihat surga dan ingin melihat neraka. Nah, kondisi neraka yang dilihat oleh Nabi Idris alaihissalam. Nah, Nabi Idris ketika melihat neraka, Allah izinkan beliau untuk melihat neraka, tapi nggak masuk ke neraka ya. Maksudnya yang ngelihat aja gitu dari luar, nggak masuk ke dalam nerakanya, hanya melihat dari luar. Malaikat penjaga. Kemudian Nabi Idris itu melihat malaikat penjaga neraka, itu malaikat Malik. Malaikat Malik diciptakan bersama dengan malaikat Ridwan yang memiliki paras yang tampan. Ini udah jelasin ya, gimana pada saat proses penciptaan malaikat, dimana mereka keduanya memang memiliki paras yang tampan dan baik. Namun tatkala Allah perintahkan malaikat Malik untuk menjaga neraka, sejak saat itu malaikat Malik kehilangan senyumannya karena ia merasa takut, gelisah, sangat mengerikan, mencekam gitu ya, dan sangat sedih menjadi satu di satu wajah, yaitu malaikat Malik. Gimana seramnya wajah malaikat Malik, bahkan nggak berani tersenyum sekalipun sejak ia diciptakan, sejak ia diberi tugas gitu ya. Mungkin pas diciptakan masih bisa senyum sekian detik gitu ya, sepersekian detik masih bisa senyum. Namun ketika dikasih tugas, wahai Malik, kamu tugasnya adalah menjaga neraka. Pas lihat neraka kayak gimana bentukannya, langsung wajahnya berubah 180 derajat. Begitu Nabi Idris sampai di depan pintu neraka, ia enggan dan mulai takut melihat malaikat Malik yang menyeramkan. Nabi Idris aja takut melihat malaikat Malik, gimana kita? Gimana kita yang manusia biasa ini gitu ya teman-teman, ngelihat malaikat Malik gimana gitu ya, seremnya. Nabi Idris aja sampai ketakutan melihat malaikat Malik, dan Nabi Idris memberanikan diri untuk mengintip dari luar, tidak menginjakkan kakinya ke dalam neraka. Seketika wajah Nabi Idris berubah menjadi hampir sama seperti wajah malaikat Malik. Ini sebenarnya ada juga beberapa kisahnya yang ada di bawahnya gitu ya. Hal-hal yang sama yang dilihat oleh Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Jadi apa yang dijelaskan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu juga dilihat oleh Nabi Idris alaihissalam. Apa saja yang dilihat oleh Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj? Yang pertama adalah orang-orang yang memakan bola-bola api di neraka. Mereka adalah orang-orang yang suka memakan makanan haram, kemudian makan harta-harta orang yatim gitu ya. Jadi orang-orang yang soleh nitipin hartanya buat anak yatim, dia makan sendirian. Nah itu orang-orang seperti itu. Jadi Allah masukkan bola-bola api, bola-bola neraka gitu ya, yang jadi bara-bara di neraka dimasukin ke mulutnya sampai nembus ke bawah duburnya karena saking panasnya. Nembuslah itu, hancurlah tubuhnya, jadi lagi tubuhnya gitu ya, terus ulangi lagi kayak gitu, terus berulang-ulang, terus menerus. Terus yang kedua, yang dilihat oleh Nabi Idris alaihissalam ketika melihat kondisi neraka adalah para, bentar saya nggak kuat bilangnya, para ibu gitu ya, para ibu yang digantung payudaranya di atas kayak apa ya, gantungan daging di pasar mungkin, kalau misalkan digambarkan seperti itu. Digantung payudaranya karena apa? Karena mereka tidak mau menyusui anak-anaknya. Bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka nggak mau. Jadi beda ya, mampu sama mau. Kalau misalkan mau, ya mau gitu ya, tinggal nyusuin. Kalau misalkan nggak mampu, ya nggak mampu untuk menghasilkan ASI. Misalkan ya, walaupun dia sudah melahirkan, sudah berusaha menyusui, tapi karena memang dirinya nggak mampu untuk menyusui anaknya, ya nggak masalah mungkin
kalau seperti itu kasusnya. Tapi ini adalah yang menerima hukuman di neraka yang seperti itu, yang digantung payudaranya, kemudian dimasukkan ke api, terus dinaikkan lagi hingga hancurlah tubuhnya, terus diulangi lagi, digantung lagi payudaranya, dimasukin lagi ke api. Itu adalah orang-orang atau wanita-wanita yang bahkan tidak mau menyusui anak-anaknya, tidak mau ya, tidak mau menyusui anak-anaknya. Seperti itu. Terus yang ke selanjutnya adalah para para wanita juga, ini hukuman juga buat wanita. Di sekelilingnya itu ada api yang membakar dirinya. Itu adalah untuk si para wanita yang senang sekali berikhtilat dengan laki-laki. Dia suka bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya gitu ya. Yang senang bergaul dengan laki-laki lawan jenis, ya entahlah itu bergaulnya dalam hal apapun, mungkin yang tidak bermanfaat, yang bahkan merusak dirinya sendiri, mungkin zina, mungkin berpacaran dan sebagainya, itu juga ada. Terus juga satu lagi adalah kondisi di mana orang-orang yang sangat buncit perutnya, nggak bisa bergerak kemanapun sehingga tubuhnya hancur dilebur oleh api neraka. Itu adalah orang-orang yang pemakan riba. Itu juga dilihat, berarti ada dua riwayat di sini ya. Yang pertama, kondisi neraka yang dilihat oleh Nabi Idris alaihi salam itu sama persis dengan kondisi neraka yang dijelaskan pada saat Rasulullah Isra Mi'raj. Kalau misalkan kita tarik garis lagi lurus, nanti di Sirah Nabawiyah, Rasulullah juga melihat hal itu, menjelaskan hal itu kepada kita gitu ya, umat akhir zaman. Itulah yang dilihat di neraka. Wallahu a'lam bishawab. Semengerikan itu yang dilihat oleh Nabi Idris alaihi salam di neraka. Nah, pada akhirnya setelah melihat neraka, Nabi Idris alaihissalam juga pindah ke surga gitu ya. Kondisi yang surga yang dilihat oleh Nabi Idris alaihissalam. Setelah melihat kondisi neraka, kemudian Nabi Idris melihat surga yang dijaga oleh malaikat Ridwan dengan penuh senyuman, wajah tampan, wangi dan sebagainya, berbeda ya 180 derajat dengan kondisi neraka yang dilihat oleh Nabi Idris alaihissalam. Malaikat Ridwan menunggu di pintu surga dengan paras yang tampan dan baik, penuh dengan senyuman. Saat dibuka pintu surga, Nabi Idris berkata, jika manusia itu melihat surga, Nabi Idris itu berkata, jika manusia itu melihat surga, maka manusia akan berebut untuk masuk ke dalamnya. Beda sama neraka tadi ya. Dari kejauhan aja udah mencekam gitu ya, udah nggak mau masuk, udah takut duluan. Kalau misalnya surga, jika manusia melihat surga saat ini, maka manusia akan berebut untuk masuk ke dalamnya. Jalan menuju surga itu menanjak. Jadi Nabi Yesus juga menjelaskan, jalan menuju surga itu menanjak, mewakili di mana tanjakan itu ialah perintah dan larangan. Jadi sedikit menanjak mewakili bahwa itu perintah dan larangan. Setiap manusia menjalankan perintah dan menjauhi larangan pasti akan naik satu demi satu. Sedangkan tangga yang pertama yang harus dilalui melalui surga ialah keimanan, beriman kepada Allah. Lalu tangga yang selanjutnya adalah sholat, kemudian amalan-amalan lainnya selanjutnya. Kayak gitu. Jadi digambarkannya jalan menuju surga itu agak menanjak, yang digambarkan sebagaimana keimanan kita pada Allah. Juga sebagian ulama menjelaskan Nabi Idris terpukau melihat keindahan surga karena begitu indahnya surga. Lalu saat Nabi Idris sudah puas melihat dan dapat jawaban dari semua keraguan yang ada dalam dirinya, juga keinginannya sudah terkabul semua. Beliau sudah merasakan sakaratul maut seperti apa, melihat kondisi surga seperti apa, melihat kondisi neraka seperti apa. Atas 3 pertanyaan yang sangat krusial gitu ya untuk dijelaskan kepada rakyatnya di Babilonia kuno sana, Nabi Idris memohon kepada Allah. Nabi Idris melihat sehelai kain surga yang ternyata kain yang digunakan untuk lap keringat di surga. Dan kain tersebut lebih bagus daripada semua kain yang terbaik di dunia. Terus kemudian dia melihat juga daun surga yang apabila dihargai harganya 700 kali lebih mahal daripada bumi dan seluruh ikannya, bahkan lebih. Surga yang paling sempit yang dimiliki oleh orang yang amal ibadahnya paling sedikit ialah surga seluas mata memandang. Jadi orang yang yang amalannya paling sedikit yang ada di surga ditempatkan sama Allah, ditempatkannya seluas mata memandang. Seluas mata memandang segimana sih? 360 derajat kita kemana-kemana juga seluas mata memandang, tetap aja luas gitu. Itu adalah ganjaran bagi Allah yang amalnya sedikit, apalagi yang amalnya banyak. Kayak gitu kan.
Juga ini juga ada diceritain ya, kalau misalkan kita paling tipis itu bahkan 150 lapis. Kenapa 150 lapis? Ya karena saking lembutnya, pakai 150 lapis kain pun nggak kerasa saking lembutnya gitu ya. Kalau misalkan kita pengen Kalau misalnya kita pengen makan, ya ada bidadari yang gitu ya, yang menyediakan rumah-rumah di surga. Nggak ada yang dari batu bata, semuanya terbuat dari perak sama emas. Jadi jangan dibayangin rumah di surga itu masih ada semen, masih ada pasir dan sebagainya. Enggak, semua terbuat dari emas dan perak. Seluruh keinginan pasti dikabulkan, udah jelas itu mah ya. Dan lain sebagainya itu jelasin juga kondisi surga sebagaimana. Pada akhirnya apa yang Nabi Idris minta sama Allah, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Aku ingin mengajari semua manusia di sana. Ya, niatnya yang mulia ya. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku udah tahu rasanya gimana sakratul maut. Aku udah jelas nih ngelihat neraka kayak gimana. Aku udah jelas nih ngelihat surga seperti apa. Jadi ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia untuk mengajari semua manusia yang ada di sana. Kemudian Nabi Idris diingatkan oleh malaikat Jibril, wahai Idris, engkau sudah kehabisan waktu. Saat ini engkau sudah mati. Sesungguhnya engkau berada di sini sudah beribu-ribu tahun menikmati keindahan surga. Bayangin, apa ya, menikmati keindahan surga saking gak habis-habisnya untuk dieksplor sampai beribu-ribu tahun, kayak Nabi Idris tuh survei surga gitu loh, ngelihat ke sana, touring ke surga gitu ya, di sini ada apa ya, di sini ada apa ya, itu menghabiskan beribu-ribu tahun untuk menikmati keindahan surga, sehingga Nabi Idris tidak bisa kembali untuk menjelaskan apa yang dilihatnya karena zaman di dunia sudah berubah. Rakyat Babilonia kuno yang sejaman dengan Nabi Idris sudah meninggal, dan pada masa itu ialah masa Rasulullah. Maka saat Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra Mi'raj, dititipilah tentang tiga hal ini kepada Nabi Muhammad SAW. Beruntungnya kita sebagai umat akhir zaman, Nabi Muhammad itu bisa menjelaskan segala hal secara detail. Kemudian sakratul maut, sakitnya seperti apa, setelah kondisi nanti kita sudah meninggal dunia kemana, kondisi neraka gimana, kondisi surga gimana, bahkan detail dijelasin ya, sampai ke hal-hal yang Nabi Idris gak bisa sampaikan kepada rakyatnya di Babilonia pada saat itu bisa dijelasin sama Rasulullah pada kita umat akhir zaman. Beruntung banget kita tuh sebenarnya. Kasihan yang di Babilonia kuno gitu ya, nggak sedetail itu penggambarannya terhadap bagaimana sakratul maut terjadi gitu ya, terus neraka itu seperti apa, surga itu seperti apa. Nabi Idrisnya mau merelakan dicabut nyawanya begitu saja juga nggak diizinin sama Allah ya, mau dijelasin, mau didakwahin, ternyata waktunya sudah habis gitu ya, usia Nabi Idris sudah habis, ya begitulah akhirnya. Jadi Nabi Idris nggak hidup lagi ya teman-teman, tetap meninggal dunia. Dan saat Nabi Idris meninggal dunia, umatnya tidak hancur karena mereka telah diajarkan ajaran-ajaran yang baik sama Nabi Idris alaihissalam. Bahkan mulai dari peninggalan tertulis pada masa itu udah mulai ada. Jadi kalau misalkan pada masanya Nabi Adam alaihissalam, kan ajaran-ajaran Nabi Adam itu diturunkan berupa hafalan ya, hafalan dan ingatan dan sebagainya. Tapi kalau misalkan udah pada zamannya Nabi Idris alaihissalam di kondisi Babilonia kuno, ajaran-ajarannya udah mulai ada dalam bentuk tulisan. Jadi udah mulai memudahkan gitu ya. Namun semakin lamanya zaman, maka suhuf itu hancur. Ya, dulu tuh belum ada sebutannya kitab dan sebagainya. Masih disebut sebagai suhuf. Suhuf itu adalah lembaran-lembaran yang diisinya tentang ajaran-ajaran gitu. Ajaran-ajaran kebaikan itu namanya suhuf. Suhuf dihancurkan oleh zaman. Saat suhuf Nabi Adam sudah hancur, gitu ya, ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Idris alaihissalam juga udah hancur, maka iblis sibuk mulai menggoda manusia lagi. Iblis menggoda manusia untuk tidak menulis ulang. Jadi ketika apa, suhup-suhupnya udah hancur gitu ya, udah mulai dilupakan, udah digoda tuh manusia, udah mulai jangan ditulis ulang deh gitu ya, atau jangan dipelajari lagi deh. Akhirnya kemudian ajaran-ajaran itu menghilang seiring dengan menghilangnya generasi pada zaman Nabi Idris. Jadi generasi Nabi Idrisnya sudah meninggal dunia, kemudian generasi yang pewarisnya, yang orang-orang soleh juga sudah mulai
meninggal dunia generasi pertama, generasi kedua sudah mulai mulai meninggal dunia, tinggallah generasi ketiga, hanya sisa 5 orang saja yang masih hafal dan masih menjalankan ajaran-ajaran yang baik. Siapa mereka dan bagaimana kisahnya? Itu akan berlanjut di kisah Nabi Nuh alaihi salam. Adam, Idris, Nuh. Nah, Adam, Idris, Nuh berarti udah masuk ke kisah Nabi Nuh alaihi salam di eh, bulan selanjutnya. Jadi hanya tersisa 5 orang yang masih hafal, masih apa ya, masih melanjutkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Idris alaihi salam. Hanya 5 orang saja. Siapa 5 orang itu? Bagaimana kisahnya itu akan berlanjut di kisah Nabi Nuh alaihi itu. Jadi mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat. Bukan berarti Nabi yang nggak banyak dikisahin juga nggak ada hikmahnya. Ternyata ketika kita sudah mulai apa mempelajari kisahnya dengan detail atau dengan berusaha semaksimal mungkin ya dengan kisah yang ada, maka dapat juga kisahnya dan dapat juga hikmah yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan pertemuan kali ini juga bermanfaat bagi kita semua. Afwan, karena mulainya telat 8 menit. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.